Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu ingin mempresentasikan hands-on untuk minggu lalu, yaitu tentang data preparation dengan judul data construction. Nah, jadi di sini kami akan mempraktekkan untuk praktik imputasi. Next. Nah, di sini anggota kelompoknya itu ada saya sendiri, yaitu Faruk Mudafar, kemudian ada Muhammad Razak Noval, kemudian ada Rangga Dwi Caniago, dan yang terakhir ada Adi Faisal. Next. Nah, untuk data construction sendiri itu dalam machine learning mencakup penerapan mengenai teknik-teknik dalam machine learning untuk mengoptimalkan proses konstruksi dan meningkatkan efisiensi serta keamanan. Contoh data construction yang dapat dimanfaatkan yaitu jadwal proyek, biaya anggaran, sumber daya, building information modeling, sensor dan IoT, kualitas konstruksi, dan sebagainya. Nah, data ini dapat digunakan untuk melatih suatu model machine learning dengan berbagai tujuan. Seperti kita bisa memprediksi waktu penyelesaian proyek, deteksi potensi risiko, dan optimasi alokasi sumber daya, dan banyak lah lainnya. Nah, itu dengan memanfaatkan teknologi machine learning, industri konstruksi dapat mengoptimalkan prosesnya dan meningkatkan hasil proyek secara keseluruhan. Nah, next. Jadi di sini kami akan langsung masuk aja ke proses hands-on-nya. Jadi yang pertama kali kita lakukan di sini yaitu kita menginstal dengan fitur engine. Nah, fitur engine ini merupakan suatu modul yang mana dia sebenarnya itu sudah apa ya biasanya itu bisa digunakan pada Python. Nah, di sini karena belum di Jupyter itu belum ada si fitur engine ini, maka kita harus menginstalnya dulu ke dalam library dengan cara pip install fitur engine. Nah, kemudian nanti si Jupyter notebook ini akan mendownload dependensi dari uh, si fitur engine ini. Nah, jadi nanti si fitur engine ini bisa kita call dalam penggunaannya di coding kita. Nah, next. Nah, selanjutnya untuk penjelasan kodenya yakni kita akan import library Panda, NumPy, dan Feature Engine. Selanjutnya, membuat sebuah dictionary yang memuat beberapa kolom yang berisi sejumlah angka. Setelah itu, kita membuat data frame pada dictionary sebelumnya, lalu memanggil data frame tersebut untuk ditampilkan. Next. Nah, selanjutnya, pada data frame sebelumnya itu terdapat beberapa sel yang berisikan NaN atau bisa disebut not number. Nah, untuk setiap sel yang memiliki isian not a number ini, kita akan mengisinya dengan min dari data tersebut. Kemudian selanjutnya kita akan membuat sebuah dictionary baru yang berisi sebuah list yang berisi umur-umur. Selanjutnya list tadi akan dibuatkan data frame-nya lalu dipanggil sehingga tampaklah hasil seperti pada gambar di slide. Next. Nah, untuk data frame umur tadi, untuk setiap sel yang berisikan not a number akan diisi dengan angka 99. Next. Pada kode explanation yang sekarang itu melakukan imputasi, yaitu pengisian nilai yang hilang pada code. Pada data umur menggunakan metode entile puter dari library Feature Engine. Next. Selanjutnya melakukan imputasi juga, yaitu pengisian nilai yang hilang pada data umur menggunakan metode simple puter dari library Feature Engine. Next. Dan bagian yang ini melakukan imputasi pada umur menggunakan metode simple puter dengan nilai yang paling banyak muncul. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Bang Faruk. Razak, jelasin. Baik, berikutnya akan saya jelaskan. Perkenalkan, saya Muhammad Razak Noval. Jadi pada kode explanation ini kita melakukan imputasi pengisian nilai yang hilang menggunakan random sample imputer. Jadi pada kode pertama kita panggil dulu from feature engine imputation, kita import random sample imputer. Lalu selanjutnya kita import library pandas dan numpy. Selanjutnya kita membuat datanya, di mana datanya tuh ada gender yang berisi male, male bukan angka, female, male bukan angka, dan female. Lalu kita buat kolom kedua untuk nilai age, umur, yaitu
29 bukan angka, 43, 25, 34, 50 dan bukan angka. Selanjutnya kita panggil ya, kita buat variabel df sama dengan membaca data tadi. Data itu adalah gender dan age, lalu kita panggil datanya sehingga keluar nilainya seperti ini. Ada gender yang memiliki nilai kosong dan ada umur yang memiliki nilai kosong. Selanjutnya kita masukkan imputasinya dengan memasukkan nilai random, di mana kita buat nilai randomnya ini 29. Jadi dia bakal mengambil nilai randomnya sebanyak 29 kali dan mengambil nilai terbaik dari nilai randomnya. Jadi pertama kita buat inputer sama dengan random sample inputer dengan kemungkinan nilai randomnya itu adalah 29. Selanjutnya kita masukkan inputer tadi dengan inputer.feed di mana kita masukkan variabel df tadi. Selanjutnya kita lakukan tes di mana tes sama dengan inputer.transform df. Selanjutnya kita tes panggil sehingga untuk nilai umur tadi bakal dia masukkan nilainya seperti tadi pada variabel ke 1 ke 5 1 ke 6 kan nilai umurnya kosong sehingga dimasukkan nilainya dapat nilai 143 dan 650. Kenapa nilainya berbeda? Karena dia pakai nilai random sample. Selanjutnya kita tes pada nilai umur tadi, membuat mengisi nilai kosong tadi dengan nilai 0. Pada ini ada datanya di mana umur sama dengan 29, 43, nilai kosong 25, 34, nilai kosong dan 50. Kita panggil datanya, sini ada nilai kosong, lalu kita masukkan dengan nilai 0 dengan perintah data.fill nah nilai kosong dengan nilai 0 sehingga nilai kosong tadi pada baris kedua kelima bakal diisi dengan nilai 0. Saya kembalikan kepada Bang Farouk. Baik, mungkin sekian dari kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Mungkin apabila ada pertanyaan dapat langsung ditanyakan. Lebih dan kurang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.